Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, satu orang lagi pejabatnya Prabowo Subianto, presiden kita yang baru, membuat pernyataan kontroversi. Ini bukan menteri, tetapi kepala badan, Ustadz Haikal Hasan. Ustadz Haikal Hasan membuat pernyataan yang banyak disorot oleh publik sekarang ini tentang sertifikasi halal. Kita baca berita tentang hal ini. Sindonews menurunkan berita di bawah judul Haikal Hasan wajibkan produk diperjualbelikan bersertifikasi halal maupun MD.2 beragama jadi terasa sulit. Berita ini hari Jumat 25 Oktober 2024. Jakarta. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Haikal Hasan mengeluarkan pernyataan kontroversi terkait seluruh produk diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal sebagaimana diatur undang-undang. Menurut dia, semua produk baik makanan, minuman, obat, kosmetik, fashion hingga sembelihan harus mencantumkan sertifikat halal. Makanan di hotel, restoran dan kafe wajib hukumnya bersertifikat halal, ujar Haikal sebagaimana tersiar di Twitter alias X dan TikTok yang dikutip Jumat 25 Oktober 2024. Jadi dengan ini terasa takut kita jadinya. Kalau ini memang nanti akan diterapkan sampai ke fashion, baju pun harus halal. Makanan di hotel seluruhnya harus halal. Jadi memang menakutkan jadinya. Bagaimana nanti kalau menyembelih sapi harus lebih dulu diurus sertifikat halalnya. Kalau kita ingin akikah anak, menyembelih kambing harus terlebih dahulu ada sertifikat halal. Ribet sekali jadinya kalau begini. Haikal menyatakan semua barang olahan harus bersertifikasi halal. Pokoknya yang menempel di badan kita akan kita upayakan, ucapnya. Pakai cincin kecil seperti ini juga harus halal. Ada sertifikasi halalnya. Kalau tidak, tidak boleh dipakai. Tentu itu artinya. Sontak pernyataan Babi Haikal menggelitik mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui Twitternya Muhammad Mahfud MD, dia mempertanyakan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang diperjualbelikan di tanah air. Penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah. Masa semua yang diperjualbelikan harus pakai sertifikasi halal? Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku dan lain-lain? Kalau seperti itu jadinya beragama di negara ini terasa sulit. Tak semua yang haram dimakan itu tak boleh diniagakan, ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK ini. Mencuatnya pernyataan Haikal Hasan yang menimbulkan polemik ini menambah deretan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang memunculkan kegaduhan. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bikin kontroversi. Politikus PAN ini menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan haul ibundanya sekaligus hari santri dan tasakuran. Kemudian ada juga Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalis Pigai yang menghendaki alokasi anggaran di kementeriannya mencapai 20 triliun. Permintaan anggaran fantastis ini dinilai menghamburkan keuangan negara dan tidak peka terhadap kondisi rakyat yang kesusahan. Jadi sahabat BN, baru beberapa hari menteri dan pejabat Presiden Prabowo ini dilantiknya sudah menimbulkan berbagai kontroversi yang membingungkan rakyat. Ada yang menggunakan stempel kementerian, kop surat kementerian untuk persoalan pribadi.
Ada yang minta uang bukan main, 20 triliun dari 64 miliar rupiah anggarannya. Ada pula sekarang ini yang mengatakan seluruh hal yang melekat di badan harus ada sertifikasi halalnya. Besok-besok ini apalagi mungkin yang akan muncul ke permukaan dari para menterinya Prabowo ini. Yang mengherankan kita, menteri dan para pejabatnya ini sudah digembleng beberapa hari di Akmil Magelang untuk menyatukan persepsi, kata Presiden Prabowo. Sebelumnya juga ada pembekalan 2 hari terhadap para menteri dan pejabatnya ini. Namun kok hasilnya begini? Apakah para menteri dan pejabat Prabowo ini tidak membawa ke rapat terlebih dahulu, baru dilontarkannya sebagai sebuah pernyataan ke publik? Atau apakah dia tidak memberitahu presiden terlebih dulu tentang hal-hal yang mungkin akan menimbulkan kontroversi yang dia kemukakan? Apakah para menteri dan para pejabat presiden ini merasa anggota DPR dia? Atau mereka merasa seorang aktivis atau pengamat? Begitu teringat di kepalanya, langsung dia ucapkan ke publik. Apakah dia tidak sadar bahwa dia adalah seorang pejabat negara yang berada di birokrasi? Ada birokrasinya untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang bisa dipublikasikan atau yang bisa dilakukan, yang bisa dieksekusi. Bukan begitu malam menjelang tidur teringat langsung ucapkan tanpa terlebih dahulu dibicarakan di internalnya, tanpa terlebih dahulu disepakati apakah mungkin ini dilakukan atau tidak. Sahabat BN, melihat fenomena yang terjadi di kabinet Prabowo sekarang ini, rakyat melihat Prabowo perlu mungkin semakin tegas lagi kepada para menteri dan pejabatnya ini. Tidak mempan kelihatannya peringatan dari Sekretaris Kabinet Teddy saja lagi yang disampaikannya melalui WA kemarin itu. Sebelum Prabowo melakukan reshuffle kabinet 6 bulan mendatang, Prabowo kelihatannya sekarang ini harus memberikan peringatan langsung kepada para menteri dan pejabat ini dengan tegas, agar para menteri dan pejabatnya ini tidak tiap sebentar memunculkan pernyataan dan tindakan yang kontroversi di tengah-tengah publik. Apakah ini disebabkan oleh anggota kabinetnya yang sangat banyak sehingga sulit terkontrol atau bagaimana? Namun sahabat BN, tentu saja rakyat berharap kepada kabinet Prabowo Gibran ini agar pernyataan yang dilemparkannya ke publik yang bisa menenangkan rakyat, yang bisa menyejukkan rakyat, dan tindakan yang dilakukan oleh para menteri, wamen, dan pejabatnya ini kalau tidak akan bisa menyenangkan rakyat, minimal bisalah menenangkan rakyat yang sedang dalam kesusahan hidupnya sekarang ini, terutama dari sisi ekonomi. Dan jangan sekali-kali hendaknya membingungkan rakyat. Janganlah hendaknya anggota kabinet Prabowo Gibran ini membuat perlakuan yang aneh-aneh sehingga mengganggu ketenangan rakyat di dalam mencari penghidupan, di dalam berusaha untuk melanjutkan kehidupannya. Para anggota kabinetnya Prabowo ini harus mengerti dengan kondisi rakyat sekarang. Kondisi rakyat sekarang sangat susah, terutama dari sisi perekonomian. Dengan demikian, janganlah hendaknya
pernyataan-pernyataan, perlakuan-perlakuan anggota kabinet ini menambah susah rakyat lagi, menambah bingung rakyat lagi. Ini bagi rakyat yang punya usaha sekarang ini, apalagi bagi rakyat kita yang punya usaha berjualan pakaian di Tanah Abang, di Tamrin City, di Mangga 2, dan di berbagai kota lainnya di Indonesia yang punya usaha pakaian. Ini membuat mereka makin panik lagi jadinya. Sudahlah, pembeli sekarang ini sangat sepi, ditambah lagi dengan keharusan mengurus sertifikasi halal untuk pakaian yang akan mereka jual. Jadi, kalau pemerintah belum bisa meringankan beban rakyat, hendaknya jangan memperberat beban mereka. Kerja pemerintah itu harusnya meringankan beban rakyat, membantu rakyat, mencarikan solusi terhadap hal-hal yang mungkin tidak didapatkan oleh rakyat untuk jalan hidupnya. Tetapi kalau seperti ini, sama saja pemerintah dengan menambah beban rakyat. Sahabat BN, kita tetap berharap agar ke depan ini Kabinet Prabowo Subianto ini semakin dapat hendaknya memberikan harapan baru kepada rakyat. Sekali lagi sahabat BN, pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh anggota Kabinet Prabowo ini kalau tidak akan dapat menyenangkan rakyat, minimal bisalah menenangkan rakyat. Dan jangan sekali-kali memusingkan rakyat atau membuat rakyat bingung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.